Karena pengen sholat ge males-malesan, pengen sedekah ge awang-awangan. Apa awang-awangan? Awang-awangan apa awang-awangan? Awang-awangan ya. Maju mundur, poco-poco. Ngupai tak beli. Riben mah terus pertimbangannya banyak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat kepada kita dari waktu ke waktu sampailah kita pada hari di mana kita terikat perjanjian. Baik ibu-ibu, mari kita mulai dengan apa yang telah Allah ingatkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan bil manni, melakukan manna, mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut, wal adza, atau menyakiti. Jadi memberi sambil menunjukkan arogansi, tentu yang menerima menjadi sakit hati. Kalladzi yunfiqu maluhu ria'an nasi la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi seperti orang yang menginfakkan hartanya karena pamer, karena ria ya, kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah pada hari akhir. Jadi yang memang menjadi dorongan orang sedekah, orang sholat, orang haji ya, melaksanakan ibadah haji, semuanya itu adalah karena dia ingat hari akhir. Sebetulnya sih itu kuncinya, ingat hari akhir. Kalau tidak ingat hari akhir, dia akan cenderung masuk setan memberikan variabel godaan-godaan. Di antaranya tadi ria, kalau dalam konteks ayat ini ria, manna dengan ya adza. Ya, ria itu apa? Pengen dipuji manusia, ya kan? Kemudian manna itu dengan mengungkit-ungkitnya. Wal adza di situ adalah dia menyakiti. Kalau orang-orang yang senantiasa membiarkan dirinya dalam situasi manna wal adza, tentu ini menjadi sesuatu yang buruk, bakal ditolak, terancam itu amalnya ditolak. Seperti apa? Tadi, jadi disamakan antara ria, manna dengan adza itu sekelas. Ya, ria itu adalah tadi ingin dipuji manusia bukan karena Allah. Ya, manna itu menyebut, adza menyakiti. Orang yang beramal seperti itu kata Allah, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa'asobahu wabilung fatarakahu solda. Perumpamaannya orang yang beramal dengan tiga model tadi itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu licin itu ditimpa hujan lebat. Ya. Maka tinggallah batu itu licin lagi, nggak ada bekasnya apa-apa dari tadi debu tuh. Kalis kata orang sini mah. Kalis tuh nggak ada bekasnya sama sekali. Tidak dapat apa-apa. Wallahu la yahdi qaumal kafirin, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang kafir. Ini perilaku orang kafir yang begitu tuh. Mungkit-mungkit, menyakiti, ria, itu kafir dan munafik itu. Ya. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillahi wa tathbitan min anfusihim, dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah, wa tathbitan min anfusihim, dan untuk meneguhkan hatinya. Jadi dia bersedekah, dia beramal itu untuk mencari ridha Allah. Lalu apa efeknya di sini? Memperteguh jiwa, Bu. Jiwanya tuh tidak mudah marahan, tidak mudah irian, tidak dengkian.
ketika diuji dengan ujian berat, dia sabar. Apa? Karena udah terlatih, Bu. Kalau ada perumpamaan, kalau orang yang bersedekah itu seperti orang menyeset daging sendiri. Apa ya namanya? Memberikan pada bagian tubuhnya gitu, memberikan sebagian dari miliknya. Itu kan perih dan pedih. Karena sering dilatih untuk menahan diri perih dan pedih, seperti halnya orang saum. Orang saum itu kan menahan lapar, pengen ini, pengen itu, di depannya ada makanan, tidak berani makan. Dia tuh udah sering menahan diri, maka cenderung lebih teguh, lebih sabar dia. Menjelang duhur itu lagi keruyuk-keruyuk pisan tuh. Nanti habis asar atau menjelang asar, itu lagi lapar-laparnya itu tuh. Di situ kita bertahan, sebentar lagi juga maghrib kan, sebentar lagi buka. Ketika kita sudah biasa begitu, maka dia menjadi teguh jiwanya. Makanya di sini Allah katakan, sabit hatinya teguh, kata Allah. Asal sedekahnya tadi, yang 3 tadi tuh, sedekahnya tidak ria, tidak sambil menyakiti terus membuat syarat. Kita ngupaikin tapi ira kudu mengkenen ya. Awas kita bakal beli. Ancaman. Banyak itu, Bu. Makanya orang kafir dalam ini negara dengan negara. Indonesia itu dapat bantuan utang luar negeri. Udah si utang, nanti ada syarat-syarat, Bu. Kamu boleh dari bantuan ini, tapi tolong diperhatikan. Tapi ini, tapi itu. Banyak itu syarat-syaratnya. Itu termasuk mana dan adza itu. Nggak boleh. Memberi sudah, Allah yang akan memberikan petunjuk dan aturan mainnya seperti itu. Makanya sudah biasa keluarga itu harus disertai ketakwaan. Demikian pun umumlah ya, kalau orang tua ngasih ke anak sih nggak pakai syarat. Ini anak kalau ngasih orang tua, awas jangan pakai syarat-syarat. Ini yang muda-muda ini ngasih tapi sambil membuat syarat-syarat kepada orang tua, jangan begini, jangan begitu, awas jangan dikasihkan ke bapak ya, awas jangan, enggak boleh. Kasih lepas, seperti itu. Ibu-ibu yang berbahagia, kalau orang yang tadi berinfaknya itu untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwanya, senang hatinya tubuh kalau orang teguh tuh jiwanya. Kamatsali jannatin birabwatin asobaha wa bilung fa'atat ukulaha dhi'fain. Orang yang berinfak seperti itu adalah seperti sebuah kebun yang di dataran tinggi lalu disiram oleh hujan lebat, ya. Maka kebun itu menghasilkan panennya 2 kali lipat. Luar biasa tuh, karena dia ingin meraih ridha Allah. Ini yang kemudian nanti dapat pahala besar sekali. Fa'illam yusibha wabilung fatal. Jika hujan lebat itu tidak datang, embun baik, cukup hanya embun, maka itu pun kata Allah sudah mencukupi. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah itu maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini surat Al-Baqarah ayat 265. Maka dalam ayat ini kita dapatkan sebuah keterangan, 2 perumpamaan ibu-ibu, yaitu bahwa sedekah itu rusak berat. Seperti tadi, tanah atau debu di atas batu licin tertimpa hujan lebat, udah hilang. Ya, itu sedekah yang rusak tuh. Kenapa rusaknya? Oleh apa? 3 tadi, paling tidak tuh 3, itu yang pokok. Pertama, ria. Kedua, manna. Ketiga, adza. Oke, sekarang pahala sedekah seperti apa? Pahala sedekah itu Allah katakan, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Dari biji 1 tumbuh 7 tangkai. Tiap tangkainya itu ada 100 biji. Jadi yang dari 1 menjadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Allah itu melipat gandakan saja bagi siapa yang Allah mau, ya.
dan Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 261. Dalam sabdanya Rasulullah memberikan nasihat. Qala Rasulullah, man anfaqa nafaqatan fi sabilillahi kutibat lahu sab'u mi'ati dhi'fi. Ya, yaitu siapa saja yang bersedekah di jalan Allah, maka akan ditulis baginya 700 kali lipat kebaikannya. Satu kali sedekah 700 kali lipat. Kullu amal ibni adama yudha'aful hasanatu asyru amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Setiap amal anak Adam akan dilipat gandakan kebaikannya 10 sampai 700 kebaikan. Ya, hadis riwayat Muslim. Jadi, Masya Allah, kalau tidak dilipat gandakan, Bu, kita itu sangat sedikit pahalanya. Sedikit sekali. Karena pengen sholat dia males-malesan, pengen sedekah dia awang-awangan. Apa awang-awangan? Awang-awangan apa awang-awangan? Awang-awangan ya. Maju mundur, poco-poco, ngupai tak beli, riben mah, terus pertimbangannya banyak gitu ya. Nah terus begini Bu, ada kalanya kita menyumbang ya, kita bersedekah, kita infak, tapi sambil curiga, nanti duitnya buat apa ya? Tadi saya sudah memberi syarat yang di luar syariat tuh. Memberi ya udah beri saja karena Allah, jangan bikin syarat-syarat ya. Karena membuat syarat dalam ibadah di luar syariat itu haram, nggak boleh. Kalau maksa, makanya nanti timbul persangkaan, sungku sangka. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Udah kalau mau infak ke ibu-ibu, organisasi pengajian, ke majelis taklim, sudah infak saja. Oh, nanti buat ibu-ibu dipakai duitnya buat makan-makan di mana tuh, Waduk Dharma, buat jalan-jalan ibu, bukan buat kebaikan tapi malah buat jalan-jalan. Ini orang tidak paham ini. Tidak paham tentang struktur sedekah. Biasanya orang yang mau sedekah itu bisikannya banyak bisikan. Jangan ngasih bantuan ke ibu-ibu itu lagi. Ibu-ibu itu mah sukanya coba lihat selfie melulu, jalan-jalan mulu. Udah banyak duit, ngapain disumbang-sumbang, ngapain dibantu? Itu setan itu. Setan sedang bernyanyi menyusun nada untuk memalingkan kita. Akhirnya oh iya ya, mikir-mikir dia. Sekasih aja yang lain. Boleh yang lain dikasih, tapi tidak boleh atas dasar itu menghentikan yang ini. Menambah boleh. Ini orang nggak paham ini. Memang ada skala prioritas. Ada skala prioritas mana yang lebih prioritas. Tapi tidak boleh atas dasar persangkaan atau kebodohan, kejahilan. Gitu. Nggak boleh. Ngasih aja. Mau ke anak, ke adik, ke kakak, ke orang tua, ke majelis taklim, ke lembaga pendidikan, sudah itu urusannya dengan Allah. Ya, urusannya dengan Allah. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, tidak ada lain luruskan daripada apa yang telah kita berikan, ya kita niatkan untuk Allah, sudah untuk Allah saja, pahami, dan sudah terlepas dari diri kita, dan kita insya Allah diteguhkan, dijauhkan dari bencana dan bahaya, diantaranya manfaat daripada orang bersedekah itu. Dalam surat Al-Insan ayat 9 Allah katakan, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Mereka berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanya demi ridha Allah. La nuridu minkum jaza, bukan untuk mengharap balasan, ya. Wala syukuro, dan tidak mengharapkan terima kasih. Makasih ya. Dia mengucapkan jazakumullah, ya bagus untuk dia.
bagus untuk kita. Tapi ketika dia tidak mengucapkan jazakumullah khairan katsira, jangan marah. Tidak mengucapkan syukron ya jangan marah. Ya, terus aja bersedekah. Ini nih, ini jelas Allah kasih kisi-kisi, kasih tanda. Kalau memberi sudah karena Allah saja, sudah Allah saja. Jangan mengharapkan terima kasih. Tapi nih, akhlaknya kita yang diberi, ketika kita dikasih, sudah pasti kita sebagai orang yang sering ngaji, orang yang beriman, kita akan mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah membalas kebaikan kamu lebih baik lagi, lebih banyak lagi daripada yang kamu berikan. Atau syukron, terima kasih ya, hatur nuhun, kesuwun Bu. Itu adab, itu ibadah bagi yang diberi, ya, yang menerima infak. Seperti itu. Dan ingat, yang menerima infak tidak lebih hina daripada yang memberi. Yang memberi tidak lebih mulia daripada yang diberi. Semuanya punya kedudukannya masing-masing. Bayangkan ibu-ibu, kita yang punya harta terus nggak bisa diinfakkan, jadi penyakit itu, jadi bencana itu. Makanya berbahagialah dengan kehadiran orang miskin. Orang miskin itu menguntungkan. Iya. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, lihat sedekahnya para sahabat. Sedekah para sahabat itu, lihat, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada waktu perang Tabuk, peperangan itu, beliau menyedekahkan, menginfakkan 1000 unta, ya. Dan perlengkapannya, unta itu dengan perlengkapannya, pelananya, perhiasannya, dan segala macamnya, termasuk perawatan untanya itu, ya. Lalu 1000 dinar emas, ya, memberi 1000 dinar emas. Jadi begitulah Utsman tuh tahu, dia yang diberikan harta. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu diberi kelebihan oleh Allah untuk memberikan hartanya, maka langsung disebarkan, disampaikan. 1000 unta. Unta sekarang satu berapa ya? Ya lebih dari 50 juta ya. Lalu apa? Rasulullah mengangkat tangannya mendoakan Utsman. Didoakan, ya Rob, aku ridho terhadap Utsman, dan mudah-mudahan engkau ridho juga terhadap Utsman. Makanya kalau kita pengen mendapatkan amalan yang mendapatkan ridho Allah, periksa Rasul ridho nggak dengan kita. Lah, taunya dari mana? Sholat misalkan, sholat kita itu sesuai dengan sunnah Rasul nggak? Periksa dalil-dalilnya. Kalau sama, berarti ridho itu. Kata Rasul, harus, syaratnya kan harus khusyuk, ya kan, harus tumanina sholat, itu kita penuhi, ya kan. Kemudian tata caranya, ya, tata caranya, bacaannya persis seperti yang Rasul sampaikan. Kalau itu sudah sama, insya Allah ridho, maka Allah juga ridho terhadap amal itu. Jadi gitu ngukurnya. Jangan bilang gini, ya nggak tahu ya sholat saya diterima apa enggak, nggak tahu ya amal saya diterima atau nggak tahu ya saya masuk surga atau enggak. Walaupun kita belum masuk surga, belum tahu, tapi ciri-cirinya akan kelihatan, bisa ditelisik. Ada ditelisik itu dia apa? Diteliti. Seperti ini. Kemudian kembali lagi, Abdurrahman bin Auf itu mengeluarkan setengah dari hartanya. Dia mengeluarkan 4.000 dinar, berarti hartanya, asetnya waktu itu 8.000 dinar. Belas semangka, Bu. Mana ada orang begitu? Itu contoh tuh untuk diikuti ya oleh kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari ada lagi satu lagi, Bu. Ini ada kisah di mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berhenti, pernah menghentikan infak dan sodakohnya. Ini ada kisah juga. Sampai ketika Abu Bakar berhenti itu Allah turun tangan, menegur.
Di sini Allah katakan wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah ayyutu, aku tidak akan kasih lagi nih. Ini yang terjadi pada Abu Bakar. Ayyutu ulil qurba wal masakina. Jadi tidak memberi kepada siapa, yaitu pada ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah, kepada kerabatnya, orang yang biasa diberi itu, lalu orang-orang miskin, lalu orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Oh, jadi rupanya menghentikan bantuan tuh karena degel. Apa degel? Mengkel, marah, berhenti tuh karena marah. Ini dilarang oleh Allah. Ini yang kemudian terjadi pada Abu Bakar. Kenapa harus memaafkan? Ala tuhibbuna ayyughfirullahu lakum? Apakah kamu tidak suka jika aku tidak mengampunimu? Maksudnya, kalau kamu bersedekah itu aku mengampunimu. Kalau kamu menghentikan sedekah, berhenti juga ampunanku. Mau ta? Gitu maksudnya. Gelem ta? Ala tuhibbuna ayyughfirullahu lakum? Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini, An-Nur 22 ini terkait ceritanya begini, Bu. Abu Bakar ini biasanya memberi bantuan, ya, memberi sedekah secara rutin pada Mistah bin Utsatsah. Tapi rupanya Mistah bin Utsatsah itu suatu hari ikut terlibat pembicaraan yang berisi fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha, yang katanya disebut Aisyah itu difitnah oleh orang-orang munafik, ya, sampai Rasulullah itu diuji berat seperti itu. Lalu Abu Bakar selaku orang tua daripada Aisyah radhiyallahu anha kan merasa kesal juga. Maka dengan itu Abu Bakar menghentikan bantuan kepada Mistah bin Utsatsah ini. Tapi Allah langsung menegur, jangan begitu, langsung kasih aja, biasa aja kasih. Jadi jangan menghentikan bantuan karena benci atau apalagi cuma sekedar curiga. Ya. Baiklah ibu-ibu yang berbahagia, kita sudah mendengarkan berbagai keterangan terkait dengan apa dan bagaimana tentang sedekah ini. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa bernilai sedekah juga. Karena sholat juga sedekah, sama dalam teks lain, sholat adalah sedekah, puasa juga adalah sedekah, ibadah suku itu semuanya sedekah. Ya, sedekah kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu biizzatika la ilaha illa anta antudhillani antal hayyu alladzi la yamut wal jinnu wal insi yamutun. Ya Allah, aku berserah diri kepadamu, ya Allah. Aku beriman kepadamu dan aku bertawakal kepadamu. Aku bertaubat kepadamu dan aku mengadukan urusanku kepadamu, ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung dengan kemuliaan-Mu. Tidak ada ilah dan sesembahan yang berhak disembah selain Engkau dari segala hal yang bisa menyesatkanku. Engkau maha hidup dan tidak mati, sedangkan jin dan manusia mati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.